Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Salam budaya, salam kebajikan. Nah, teman-teman, salam sejahtera untuk Indonesia. Kali ini saya akan memberikan pengantar untuk buku ini. Buku yang ditulis oleh sahabat saya yang bernama Wilson, sering sebutan di kampus adalah Wilson Obrigados atau Wilson Bokap Bunga. Beliau adalah senior. Nah, kali ini dia menulis tentang gerakan rakyat, politik identitas, dan hukum kolonial. Wilson adalah seorang aktivis yang perjuangannya melihat seperti begini. Yang lebih penting dari sebuah perjuangan politik adalah kemanusiaan. Nah, perjuangan Wilson terhadap ingin bebasan kemanusiaan, hak-hak kemanusiaan, inilah yang diperjuangkan. Beliau juga saya akan baca dari buku kalau saya untuk resensi dari buku ini, saya tidak mempunyai kapasitas untuk dapat meresensi buku ini. Tapi saya hanya dapat memberikan pengantar, bacaan yang bagus, yang sangat relevan untuk kondisi sosial, budaya, politik kita. Khususnya politik tentang identitas. Nah, bagi si doktor sejarah peneliti Sintas sejarah lintas batas Yeri Wirawan memberikan endorse di belakang buku ini, mengatakan begini: Wilson adalah aktivis sekaligus sejarawan yang berhasil mewujudkan teori dan praktek sebagai satu kesatuan. Buku terbarunya ini adalah upaya meletakkan sejarah sebagai titik awal untuk menjelaskan persoalan-persoalan kita hari ini. Dari sejarah itu pula, dia menunjukkan pada kita apa yang harus dilakukan untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut. Di tangannya, sejarah bukan soal keindahan masa lalu, tetapi inspirasi untuk membuat perubahan. Karenanya buku ini menjadi penting untuk kita baca. Nah, ini endorse dari Yeri Wirawan. Kemudian endorse dari seorang sosiolog, dosen, yang kebetulan keduanya ini juga sahabat saya yang memberikan endorse, yaitu Dr. Robertus Robert, doktor sosiologi, pengajar di Universitas Negeri Jakarta. Beliau juga aktivis, beliau juga filsuf, beliau juga seorang pemikir dan meninikan dengan ide-ide yang sangat cemerlang. Mengatakan begini tentang buku ini: Wilson menulis sejarah dengan unik. Narasinya hidup dan provokatif. Melalui karya-karya dalam buku ini, dia menggambarkan sejarah sebagai pergulatan kemanusiaan. Baginya, sejarah adalah nama lain dari politik. Nih, perlu dicatat di situ. Baginya, sejarah adalah nama lain dari politik. Cara menulisnya, menulis yang makin langka di masa kini. Nah, memang
orang ini sangat unik. Saya mengenalnya lebih dekat yang dengan seorang Wilson Obrigados. Memang orangnya sangat ini. Jadi artinya begini, bahwa Yeri mengatakan bahwa sejarah itu bukan cuma romantisme masa lalu, tetapi sejarah adalah sebuah pijakan yang kemudian dengan pijakan itu bagaimana perubahan sosial manusia, masyarakat, dan politik ini tidak akan bisa lepas dari yang namanya sejarah, yang kemudian bagaimana sejarah itu melahirkan sebuah teori. Nah, ya persis apa yang disampaikan oleh si Yeri. Bahkan dalam filsafat pun untuk orang dapat mengetahui sebuah persoalan, maka sejarah sebagai ontologis, kemudian bagaimana filsafat epistemologi, lalu bagaimana aksiologi. Artinya bagaimana sebuah tindakan manusia, seseorang, institusi atau apapun, negara, tidak luput dari yang namanya sejarah. Nah, yang menarik dari buku ini, Gerakan Rakyat, Politik, Identitas, dan Hukum Kolonial. Nah, di sini kita yang lebih penting dari sebuah ilmu pengetahuan itu kan ada pergeseran apa dari sebuah sejarah itu. Nah, ini saya akan mulai dari sini terkait politik identitas. Nah, politik identitas berawal dari perjuangan emansipatoris awalnya. Namun kini rute tersebut cenderung tidak lagi mempromosikan multikulturalisme, tetapi semata-mata identitas kelompok yang cenderung memajukan separatisme, intoleransi, kaufinisme, patriarki, dan otoritarianisme. Nah, ini di bab ini, di bab buku ini menarik. Artinya sampai sekarang bahwa politik identitas itu menjadi sebuah kunci sebagai pemenangan politik, dan sampai sekarang ini masih dipakai. Padahal sudah tahu itu salah. Padahal itu sudah tahu kalau itu salah. Tetapi politik, bagaimana politik itu untuk mencapai kekuasaan, maka dia seakan-akan menghalalkan segala cara. Yang ujungnya adalah masalah soal kekerasan, diskriminatif, kan begitu. Ini bergeser. Artinya makna identitas politik itu sudah bergeser. Sebagaimana akhirnya artinya ini sangat kritis. Buku ini sangat kritis, pendekatannya sangat kritis. Jadi cara kita membacanya pun juga mesti harus kritis, melihat sebuah persoalan politik identitas, apalagi sebentar lagi ini ada yang namanya pesta politik 2024. Nah, kita tinggal lihat saja. Nah, di sini paragraf berikutnya. Politik identitas muncul dalam skala luas sejak paruh kedua abad ke-20 dalam bentuk gerakan feminisme, gerakan hak-hak sipil kaum kulit hitam, gerakan gay dan lesbian, atau gerakan suku India di Amerika. Karena itu, politik identitas dihubungkan dengan ide bahwa beberapa kelompok sosial berada dalam keadaan tertindas, dieksploitasi, termarginalisasi, dan tak punya kekuasaan. Ruang lingkup politik identitas juga begitu luas, seperti perjuangan dalam sistem demokrasi, kapitalis barat, gerakan masyarakat adat,
gerakan nasionalis atau hak menentukan nasib sendiri. Nah, sejak itulah sejak itulah bagaimana akhirnya politik itu politik identitas itu menjadi dagangan. Dan saya mengutip lagi bagaimana politik identitas. Dulu saya pernah membaca buku Franklin Ken, Politik Lokal di Indonesia. Dikatakan diberikan pengantar di buku itu bahwa seakan-akan begini, bahwa terkait masalah bahwa politik nasional yang terjadi di Indonesia ini sebenarnya bukan disebabkan oleh etnis, suku, atau agama, tetapi bagaimana politik itu dapat dikemas, dikonstruksi, kan gitu, hanya untuk kepentingan politik semata. Nah, inilah bagian dari akhirnya pelan politik identitas itu jadi tumbuh. Yang tadinya bagaimana politik identitas itu, ya kan? Politik identitas itu adalah sebuah konsepsi yang pada awalnya mempunyai nilai positif sebagai gerakan emansipasi. Menurut Nancy Fraser pada tahun 1970-an dan 1980-an, perjuangan politik identitas yang disebut sebagai recognition of difference menjadikan nilai-nilai perjuangan emansipatoris. Ini buku keren ini. Buat teman-teman, sebelum 2024 ini berlangsung, mesti teman-teman untuk membaca buku ini, ya. Teman-teman mesti untuk membaca buku ini agar teman-teman dapat menangkap nanti problem-problem 2024 nanti di kancah politik. Ini menurut saya sangat penting, ya kan? Sebelum kita nanti ada adu domba ini, ada hoak ini, ada hoak itu, tetapi setidaknya kita sudah membuat ranjau agar kita tidak mudah dimasuki oleh yang namanya paham-paham kesesatan dan yang sesuatu yang tidak masuk akal. Oke, sampai di sini, nanti akan saya sambung kembali di channel kami Cak Tarno. Salam literasi, salam Indonesia sejahtera.